Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Aindi Melandari. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan COVID-19 dengan tema pembagian masker dan juga APD kepada masyarakat dan rumah sakit di DKI Jakarta. Karena DKI Jakarta memiliki tingkat PDP yang tertinggi di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan. Pada tanggal 31 Desember 2019, Cina mengumumkan adanya penyakit baru. Pada penghujung tahun 2019 itu, Kantor Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Cina mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernafasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. Menurut pihak yang berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di pasar ikan Haunan. Kasus COVID-19 yang pertama yang diumumkan Cina adalah pada tanggal 8 Desember. Informasi tersebut juga bergantung pada inisiatif negara-negara yang memberikan informasi penyakit kepada badan-badan kesehatan global tersebut. Dalam laporan yang diterbitkan laman jurnal medis The Lancet oleh dokter Cina dari rumah sakit Jin Yintan di Wuhan yang merawat beberapa pasien, yang paling awal menyebutkan tanggal infeksi pertama yang diketahui adalah tanggal 1 Desember 2019. Kasus COVID-19 pertama kali di luar Cina yaitu di negara Thailand pada tanggal 13 Januari 2020. Masih di benua Asia, pada tanggal 29 Januari 2020, COVID-19 telah mencapai Timur Tengah. Untuk pertama kalinya saat jumlah COVID-19 bertambah dan menyebar ke lebih banyak negara, saat itu juga Uni Emirat Arab melaporkan kasus impor dalam keluarga 4 orang. Prancis menjadi negara pertama di benua Eropa yang mengonfirmasi 3 kasus COVID-19 tanggal 25 Januari 2020 dan juga benua Australia dan Afrika. Pada Jumat 3 April 2020, jumlah kasus COVID-19 menembus 1 juta, tersebar di sejumlah negara. Sampai dengan tanggal tersebut, pukul 9.36, data Johns Hopkins University mencatat jumlah pasien positif virus corona mencapai 1.015.403 orang, angka total kematian 53.030 orang, dan 210.579 orang yang terpapar COVID-19 berhasil sembuh. Selanjutnya di sini ada agenda kegiatan. Nah, agenda kegiatan yang pertama itu adalah pembuatan APD dan masker. Nah, jadi waktunya itu tanggal 4 Maret sampai 4 April 2020. Jadi kita hanya punya waktu 1 bulan saja. Nah, tempatnya ini di seluruh lapas yang ada di DKI Jakarta. Jadi para tahanan ini membantu untuk membuat APD dan masker. Nah, yang selanjutnya agenda kegiatan yang kedua yaitu pembagian APD dan masker kloter 1. Jadi yang kloter 1 ini waktunya itu tanggal 5 sampai 6 April. Jadi 2 hari ya pembagiannya ke seluruh rumah sakit yang berada di DKI Jakarta. Nah, jadi pihak lapas akan mengirim ke seluruh rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Nah, agenda kegiatan yang ketiga pembagian masker kloter 2. Nah, jadi di sini hanya membagikan masker saja karena ini dibagikan untuk warga-warga di DKI Jakarta. Nah, kapan dibagiinnya itu tanggal 7 sampai 11 April 2020. Nah, cara pembagiannya itu kita dari pihak lapas sendiri akan mengirim masker tersebut ke seluruh kecamatan yang ada di DKI Jakarta. Jadi pihak lapas mengirim masker tersebut ke kecamatan dan dari pihak kecamatannya sendiri yang akan membagikan ke warga-warga di sekitarnya. Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 di Istana Negara. 2 warga Indonesia yang positif terkena COVID-19 sebelumnya melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang pada saat itu sedang berada di Indonesia. Lalu pada tanggal 11 Maret 2020 untuk pertama kalinya warga negara Indonesia meninggal akibat COVID-19. Korban yang meninggal merupakan seorang laki-laki berusia 59 tahun asal kota Solo. Ia sebelumnya menghadiri acara seminar di kota Bogor pada tanggal 25 sampai 28 Februari 2020. Di minggu yang sama,
pasien 1 dan pasien 3 dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk meninggalkan rumah sakit pada tanggal 13 Maret 2020. Itu adalah kesembuhan pertama kali pengidap COVID-19 di Indonesia. Pasien 2 juga berusia 64 tahun dinyatakan sembuh dari COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nike Median Arahayu dan saya akan melanjutkan presentasi. Setelah pasien nomor 2 sembuh dan keluar dari rumah sakit, Indonesia akhirnya mendapatkan pencapaian, yaitu setelah sebulan lebih corona memasuki wilayah Indonesia, angka pasien yang telah sembuh jauh lebih banyak dibandingkan pasien yang telah meninggal. Ini merupakan suatu pencapaian yang besar bagi Indonesia, karena sebulan yang lalu setelah corona telah memasuki Indonesia, angka pasien yang positif, pasien dalam pengawasan terus-menerus meningkat, bukan hanya 2 atau 3 orang, tapi puluhan. Dan angka pasien yang telah meninggal jauh lebih banyak dibandingkan pasien yang telah sembuh. Dengan adanya pencapaian ini akan membuktikan bahwa Indonesia telah sedikit demi sedikit menjadi lebih baik dalam tenaga medis. Dan meskipun masih ada 5.500 pasien yang dalam pengawasan, Indonesia akan tetap bekerja terus agar angka pasien yang sembuh akan lebih banyak dibandingkan yang meninggal, dan tidak ada lagi kasus pasien yang terbaru. Meskipun begitu, PDP atau pasien dalam pengawasan COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 5.500 orang, dan menurut data dari World Matters dari sekitar 270 juta jiwa penduduk Indonesia, baru 13.186 pengujian yang dilakukan per Selasa 7 April 2020. Dengan demikian, dari 1 juta orang hanya 48 yang pernah melakukan tes virus corona. Straits Times menyebutkan dari statistik ini, Indonesia bergabung dengan Ethiopia, Nigeria, dan Bangladesh sebagai negara-negara dengan jumlah pengujian tes virus corona terendah di dunia. Saya Ratu Kirana akan melanjutkan presentasi. Ya, di sini dijelaskan bahwa pemerintah telah melakukan beberapa kegiatan untuk melindungi warga dan para tenaga medis dari COVID-19. Salah satunya adalah pemerintah membuat rumah sakit khusus COVID-19 dalam waktu 2 minggu dan memberikan fasilitas di hotel kepada para tenaga medis. Hal tersebut dilakukan agar meminimalisir terjadinya infeksi virus yang makin banyak bertambah. Namun hal itu belum cukup, terlebih lagi masker dan APD saat ini menjadi langka dan banyak warga yang melakukan panic buying, sehingga menyebabkan kenaikan harga dan kelangkaan masker. Maka dari itu kami dari Kemenkes melaksanakan kegiatan, yaitu pembuatan masker yang dilakukan oleh narapidana yang ada di Jakarta. Tujuan dilakukan kegiatan ini adalah untuk melindungi para warga dan juga tenaga medis, karena masker dan APD adalah alat pelindung untuk menghindari penularan COVID-19. Terima kasih. Kegiatan ini dimulai pada tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020. Kegiatan ini adalah membuat APD atau alat pelindung diri yang akan dibagikan pada tanggal 5 sampai 6 April 2020 dan dilanjutkan pada kloter kedua pada tanggal 7 sampai 11 April 2020. Kegiatan ini mengeluarkan dana sebesar 193 juta rupiah. Anggaran dana tersebut dipakai untuk membeli perlengkapan bahan dan alat membuat alat pelindung diri. Dan alat pelindung diri ini akan dibayarkan kepada masyarakat dan Rumah Sakit DKI Jakarta, dikarenakan DKI Jakarta memiliki angka PDP tertinggi di Indonesia. Harapan kami adalah dalam waktu dekat PDP di Indonesia akan segera menurun dan angka kematian para pasien positif COVID-19 juga berkurang.
Dan diharapkan pula para warga harus berhenti melakukan panic buying atau menjual barang-barang yang sedang sangat dibutuhkan oleh tenaga medis seperti saat ini, seperti masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, sarung tangan medis dengan harga mahal. Dan bantuan dari pemerintah tidak akan pernah cukup. Pemerintah membutuhkan bantuan dari para warganya dengan tertib melakukan perintah untuk mencegah penularan COVID-19. Jagalah kebersihan, jangan keluar rumah bila tidak perlu, pakailah masker saat keluar rumah, cucilah tangan hingga bersih saat kembali dari luar, dan janganlah berbohong kepada para tenaga medis mengenai gejala yang dirasakan. Dengan bantuan dari para warga, Indonesia akan terbebas dari COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih.